Saudara harus tahu bahwa Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa terhadap keluarga. Bagaimana kita ada saat ini, itu semata-mata karena Tuhan yang menolong, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Percayalah, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa hati yang gembira adalah Tuhan. Orang yang rajin adalah orang yang terus bekerja, mengerjakan apa saja. Yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Sesukar apapun masalah yang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI yang terkasih di dalam Tuhan. Malam ini senang sekali bisa bertemu kembali di dalam malam pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Amin. Mari malam hari ini berikan senyum paling manis untuk keluarga kita di samping kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita akan naikkan pujian bersama-sama malam hari ini untuk menyukakan hati Bapa. Haleluya. Dialah segalanya. Dia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan puji ini dengan sukacita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku.
kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Katakan, oh lihatlah, oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Kita terus melihat bahwa Allah yang kita sembah, dialah Allah yang baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, terus kami berkata di dalam pribadi kami, Engkau baik Tuhan. Nama-Mu yang terindah Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah mulut bibir kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Raya Lama Masih, ya Raya Lama Lama, ya Raya Lama Masih. Oh, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena begitu besar dan begitu banyak hal yang telah Kau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Bersama Yesus seumur hidupku. Katakan kembali segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Bersama Yesus seumur hidupku. Lebih lagi katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Katakan ku sembah Kau, ku sembah Engkau seumur hidupku. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah di sisa-sisa waktu kami ini Tuhan, kami mau pergunakan hidup kami seluruhnya Tuhan, hanya untuk menyembah, untuk menyukakan, untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menyentuh setiap hati kami, boleh mengubah hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami siapkan hati kami, keseluruhan hidup kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Diberkatilah setiap kami Tuhan, juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah malam pujian dan penyembahan pada malam ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kita semua di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Tetapi pertanyaannya, apakah kita pernah merasa lelah? Atau saat ini kita sedang lelah Bapak Ibu? Lelah dengan problema-problema yang kita hadapi. Lelah dengan setiap rutinitas yang setiap hari kita jalani. Atau mungkin lelah dengan orang-orang yang terus kita hadapi setiap harinya. Bahkan mungkin lelah dengan kehidupan kita sendiri. Malam ini Bapak Ibu kita mau belajar dari firman Tuhan. Dari seorang yang lelah, seorang yang mungkin dipandang tidak begitu baik. Tetapi kita mau belajar dari orang ini Bapak Ibu. Sama-sama kita membuka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin buat firman Tuhan. Ini adalah penggalan kisah dari perumpamaan yang Tuhan berikan kepada para pendengarnya saat itu Bapak Ibu. Sebuah perumpamaan yang sudah tidak asing lagi, yang mungkin kita sering dengar Bapak Ibu. Perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana si anak bungsu pada waktu itu dia meminta harta warisan bagian miliknya untuk dibagi, kemudian dia menghabiskan untuk berfoya-foya di negeri sebelah. Begitu kan? Setelah dia mengalami keterpurukan, kemiskinan, di situ dikatakan bahkan ia bekerja di sebuah kandang babi Bapak Ibu. Dan di situ saking kelaparannya, dia ingin makan makanan babi. Tetapi mulai dari ayat 17 yang kita baca ini Bapak Ibu, di situ juga dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Saya percaya saat itu si anak bungsu sudah lelah Bapak Ibu. Mungkin setelah sekian lama menghabiskan uangnya, setelah sekian lama dia berfoya-foya, pada satu titik dia jatuh, uangnya habis. Teman-teman yang tadinya banyak, satu persatu menjauhkan dia, sampai dia di dalam kesendiriannya meratapi nasibnya. Bahkan dikatakan sampai dia menjadi penjaga di kandang babi, dan saking laparnya, dia ingin makan makanan babi itu Bapak Ibu. Dia begitu lelah dengan kehidupannya. Dia begitu lelah dengan keadaannya. Dia begitu lelah dengan setiap hal yang dia alami Bapak Ibu. Tetapi kita belajar pada malam ini. Ayat 17 di situ dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Apa yang dimaksud menyadari keadaannya? Dia menyadari keterbatasannya. Dia menyadari kekurangannya. Dia menyadari kondisi yang begitu memprihatinkan atas hidupnya. Karena dia tahu dia memiliki seorang Bapa yang luar biasa. Seorang Bapa yang tidak pernah membiarkan anaknya berkekurangan Bapak Ibu. Dia menyadari keadaannya. Tetapi tidak sebatas dia menyadari keadaannya Bapak Ibu. Ayat yang ke-18 di situ dikatakan, aku akan bangkit, bukan saja bangkit Bapak Ibu, tetapi di situ dikatakan aku akan bangkit dan pergi.
Ini hal yang luar biasa. Dia bangkit, dia pergi dengan tujuan yang jelas. Kemana Bapak Ibu? Ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Pada malam ini Bapak Ibu, mungkin kita merasa lelah, mungkin kita merasa frustasi, mungkin kita merasa ada di dalam tekanan, begitu ya. Khususnya untuk situasi sekarang, semakin hari kasusnya semakin bertambah banyak, begitu kan? Kok rasanya sepertinya tidak ada jalan keluar? Kok rasanya Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak menyatakan apa-apa, begitu ya? Kita merasa lelah. Saat ini Bapak Ibu, mari kita sadari keadaan kita. Kita sadari kekurangan kita. Bagaimana caranya kita menyadari Bapak Ibu? Dengan mengambil waktu sendiri, dengan mengambil waktu pribadi. Saya percaya si anak bungsu ini, dia dapat menyadari keadaannya. Bukan ketika dia bersama dengan teman-temannya, bukan ketika dia berfoya-foya Bapak Ibu, tetapi di dalam waktu kesendiriannya. Mungkin di kandang babi itu dia hanya sendiri di antara babi-babi yang ada Bapak Ibu. Dia begitu meratapi nasibnya. Kemudian dia menyadari bahwa aku memiliki seorang Bapa yang baik. Aku memiliki seorang Bapa yang berkecukupan. Pada malam ini kita mau ambil langkah kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita mau menyadari keadaan kita Bapak Ibu. Keadaan kita yang bagaimana kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita menyadari keadaan kita, dibutuhkan waktu sendiri Bapak Ibu. Dibutuhkan waktu khusus. Ketika mungkin tengah malam engkau bangun, ketika mungkin pagi-pagi sekali engkau bangun, kemudian engkau datang berlutut kepada Bapa. Kemudian engkau menyadari, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mulai menyadari keadaan kita, kita datang kepada Bapa. Kita harus melakukan satu tindakan yang nyata. Kita mau bangkit dan kita mau pergi kepada Bapa. Amin Bapak Ibu. Artinya kita mau bangun hubungan kepada Tuhan. Kita mau bangun pujian penyembahan kita. Kita mau bangun mesbah doa pribadi kita. Dan kita juga bangun mesbah doa keluarga kita Bapak Ibu. Dan kita melihat ketika anak bungsu ini bangkit, ketika anak bungsu ini pergi kepada bapaknya, apa yang terjadi? Ayat 20 di situ dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Di sini tidak diceritakan bagaimana caranya Bapak Ibu, tetapi kita ketahui Bapak Ibu di dalam ayat yang sebelumnya di situ dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh untuk menghabiskan uangnya. Artinya memang jaraknya sangat jauh, ya. Dan mungkin dalam proses dia kembali ke tempat bapaknya tidak sesuatu yang mudah, begitu ya. Tetapi di sini dikatakan ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika kita mau bangun komitmen, kita mau bangun komitmen, kita mau paksakan diri kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Di situ dikatakan ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika kita dengan rendah hati, ketika kita dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, dengan penuh penyerahan diri berkata, Tuhan, ini aku tidak mampu menghadapi hari-hariku. Yang kubutuhkan hanya Engkau ya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan mendapati kita. Dia akan memeluk kita. Dia akan memberikan kehangatan. Dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan pernah kalah dengan keadaanmu. Jangan pernah kalah dengan masalahmu. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Bapa yang sangat baik. Tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kita. Setiap kali kita memiliki masalah,
Kita memiliki Bapa yang baik, Bapak Ibu. Bapa yang luar biasa. Amin. Saat ini kita mau belajar lebih lagi, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, jangan lagi berdoa kepada Tuhan meminta jalan keluar. Kenapa? Karena jalan keluar pasti sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Justru yang harus kita doakan adalah meminta kepekaan, meminta arahan dan tuntunan Tuhan agar kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan akhirnya kita menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Hampir 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu, ada satu masalah yang luar biasa terjadi di keluarga kami, khususnya untuk papa saya, Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali pada tanggal 20 Juli. 20 Juli itu tepat hari Senin dan tepat hari pertama sekolah saya memulai tahun akademik ini. Tentunya saya memiliki tanggung jawab yang harus saya selesaikan begitu ya. Kalau di waktu-waktu yang dulu saya tidak perlu menyiapkan terlalu banyak karena saya cukup bicara di depan aula begitu ya, di depan para murid berbicara, kemudian memberikan renungan untuk renungan pagi begitu ya. Tetapi karena semuanya bersifat online, Bapak Ibu, saya menyiapkan segala sesuatunya dan butuh waktu khusus begitu ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tepat tanggal 20 Juli ketika hampir mau dimulai kelas kami ya, upacara secara online begitu, tiba-tiba adik saya info saya, WA saya berkata, "Papa, seluruh bagian tubuh sebelah kanan nggak bisa digerakin." Di situ saya langsung kaget, Bapak Ibu. Dan tekanan begitu luar biasa. Satu sisi saya harus mengerjakan tanggung jawab saya di sekolah, Bapak Ibu. Tapi sisi lain saya selalu kepikiran, ini kenapa begitu ya. Tetapi di situ saya minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Singkat cerita, setelah setiap tugas dan tanggung jawab saya selesai, saya minta izin kepada kepala sekolah untuk pulang lebih awal begitu ya. Sekalipun saat itu tidak ada murid, jadi kami guru-guru yang hanya pergi ke sekolah begitu kan. Saya pulang, kemudian saya mengunjungi papa saya. Kebetulan rumahnya di Pluit, dekat dengan sekolah saya di Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu. Dan benar ketika saya kunjungi papa saya, setengah tubuhnya bagian kanan itu kesemutan. Dan dia tidak bisa bangun, karena ketika bangun dia akan limbung, dia akan jatuh begitu ya. Akhirnya saya mencari toko obat Sinse begitu kan, dan kami menemukan satu obat yang mungkin untuk meredakan lah seperti itu. Tetapi itu tidak mampu menyembuhkan sepenuhnya, Bapak Ibu. Dan ini yang luar biasanya, ketika saya berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi begitu ya? Kenapa ini terjadi? Kalau Bapak Ibu ingat, hari Jumatnya tanggal 25 Juli itu pas kebagian jadwal saya khotbah di MPP ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, saat itu saya khotbah mengenai kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, ketika saya berdoa kepada Tuhan, di satu sisi saya memikirkan keadaan kondisi papa saya, satu sisi saya berdoa, Tuhan apa yang kau mau sampaikan untuk jemaatmu di GBICC, untuk MPP pada waktu itu Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan memberikan ayat itu, kecaplah dan lihatlah. Saya pikir, wow, ini bertolak belakang dengan keadaan yang saya alami. Tapi ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya belajar berdoa meminta tuntunan Tuhan, Tuhan ternyata mengubah pola pikir saya. Tuhan tidak menunjukkan saya secara instan jalan keluarnya, oh papa kamu harus begini-begini, tidak Bapak Ibu. Tetapi melalui hal-hal yang terjadi, Tuhan memberikan satu pola pikir yang baru. Apa itu? Kita harus melatih diri kita untuk tetap melihat kepada kebaikan Tuhan dalam setiap hal, setiap masalah yang kita alami. Ketika Tuhan benar-benar menguatkan saya dengan statement seperti itu Bapak Ibu, saya kemudian belajar melihat kebaikan Tuhan. Apa sih kebaikan Tuhan kok papa saya sakit? Apa yang saya dapat lihat? Begitu kan? Ternyata hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya belajar melihat, menyelaraskan apa yang Tuhan mau saya pelajari,
melihat apa yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan saya. Ternyata gejalanya itu sudah dirasakan dari Sabtu sebelumnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika papa saya masih di tempat pekerjaan, dia meminta izin pulang lebih awal karena merasa sebagian tubuhnya kesemutan, begitu kan? Dan ini saya melihat kebaikan Tuhan ya, Bapak Ibu. Ketika papa saya meminta izin pulang, ternyata bos papa saya mengizinkan, dan luar biasanya justru supir dari bos papa saya yang mengantarkan papa saya. Di situ saya melihat, Tuhan itu baik, Pak. Kalau seandainya papa saya bekerja naik motor, Bapak Ibu. Kalau papa saya pulang, kemudian naik motor, kemudian nggak tahu apa yang terjadi, mungkin lebih parah, begitu ya. Di situ saya belajar, Tuhan itu baik. Tuhan menggerakkan hati bos papa saya untuk diantarkan, begitu kan? Kemudian juga singkat cerita, Bapak Ibu, setiap 3 hari, 4 hari sekali papa saya pergi ke akupuntur sampai sekarang ya. Dan saya melihat bagaimana proses demi proses, hari demi hari, Bapak Ibu. Saya melihat Tuhan itu bekerja. Dan saya melihat betapa kebaikan itu luar biasa saya rasakan, Bapak Ibu. Dan terkadang saya harus bolak-balik dari sini ya, di Tangerang saya harus ke Pluit, begitu kan, hanya untuk mendampingi atau membelikan obat, begitu ya. Karena yang dapat diandalkan hanya saya sebagai anak laki-laki, begitu kan. Dan di situ dalam segala kesulitan yang saya alami, dalam segala proses yang saya alami, Bapak Ibu, saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Sering ketika saya pulang dari tempat orang tua saya kembali ke rumah, di tengah jalan, Bapak Ibu, saya memuji Tuhan sampai air mata tidak terasa keluar, Bapak Ibu. Betapa Tuhan mengajar saya begitu baik. Amin. Jadi sama seperti anak bungsu ini, dia percaya bahwa dia memiliki Bapa yang baik. Makanya dia berani pulang, Bapak Ibu. Dia berani pulang, bahkan ketika dia pulang dibilang, udahlah, tidak ada urusan hubungan anak dengan Bapak, jadikan aku hamba. Sampai dia berkata seperti itu. Tetapi ayahnya tidak menggubris, Bapak Ibu. Dia memeluk dengan erat dan berkata, anakku yang hilang telah kembali. Amin. Saat ini tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, Bapak Ibu. Satu hal yang perlu kita lakukan, apa itu? Kita menyadari keadaan kita. Kita bangkit dan kita pergi. Kita bangun hubungan kepada Bapa. Amin, Bapak Ibu. Dan percayalah, sekalipun masalah itu tetap ada, sekalipun mungkin pergumulan itu belum selesai, tetapi pola pikir kita, sikap hati kita sudah diubahkan. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Saya rindu sebelum kita berdoa, saya ingat satu pujian lama yang begitu luar biasa. Pujian ini berkata, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, sekalipun secara online, itu tidak membatasi kasih dan kuasa Tuhan bekerja. Kita imani bersama bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari katakan sekali lagi dengan penuh iman. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik
peliharaku. Amin. Dia baik bagiku. Mari kita imani, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Saat ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan, saat ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mengalami kelelahan secara rohani, yang mengalami banyak pergumulan-pergumulan, saya rindu Bapak Ibu mengangkat tangan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu berada, ketika engkau mengalami pergumulan, engkau boleh mengangkat tanganmu. Saya rindu, saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Bapak, pada malam ini hamba-Mu membawa setiap jemaat-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Setiap mereka yang mengalami kelemahan, setiap mereka yang mengalami kelelahan secara rohani, mereka yang mengalami pergumulan, masalah kesehatan, keluarga, keuangan, ekonomi, apapun itu, Engkau adalah Bapa yang baik. Amin. Engkau adalah Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan mungkin setiap kali kami yang meninggalkan Engkau. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menolong setiap kami. Bapa yang baik, biar kiranya Engkau memberikan setiap kami kepekaan untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu, sehingga dalam kami menghadapi hari-hari kami, sehingga setiap kami dalam menghadapi setiap problema dan masalah hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu, mereka semua yang mengangkat tangan pada malam ini, Bapa. Anugerah-Mu, berkat, pertolongan, kekuatan turun atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Biar kiranya Roh Kudus Engkau yang selalu bekerja senantiasa, hari lepas hari dalam hidup kami, menjadikan kami semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati lewat ibadah MPP pada malam hari ini. Jangan lupa besok minggu kita akan mengadakan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus secara mandiri. Bapak Ibu bisa mempersiapkan secara mandiri untuk perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kemudian bagi anak muda, jangan lupa hari Sabtu kita akan ibadah online. Anak-anak muda, mari tetap bersemangat untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari Sabtu jam 7:30 malam. Jangan sampai ketinggalan ya. Malam hari ini demikian ibadah MPP kita. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.